Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap semangat dalam belajar untuk meraih angan dan harapan. Tak ada sesuatu yang tak mungkin jika kita mau terus berusaha. Dan jangan lupa selalu optimis. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang berbagai majas dalam bahasa Indonesia. Nah, setelah pembelajaran tentang berbagai majas dalam bahasa Indonesia, diharapkan kalian mampu membuat kalimat-kalimat bermajas dalam kegiatan sastra, misalnya membuat puisi, cerpen, dan lain-lain, dan dalam kegiatan berbahasa yang lain. Berbagai jenis majas yang sering digunakan dalam kegiatan bersastra adalah majas perumpamaan, lalu ada majas metafora, personifikasi, metonimia, pleonasme, hiperbola, litotes, eufemisme, ironi, repetisi, klimaks, antiklimaks, sinekdok, paradok, dan antitese. Jenis majas yang pertama adalah majas perumpamaan. Majas ini adalah majas perbandingan dua hal yang pada hakikatnya berlainan tetapi dianggap sama. Majas ini juga disebut dengan majas simile. Biasanya pada majas ini digunakan kata-kata seperti laksana, bagaikan, bagai, dan bak. Contohnya pada kalimat berikut ini. Mukanya pucat bagai mayat, hatinya sedih seperti diiris sembilu, semangatnya keras seperti baja, wajahnya cantik bagai bidadari turun dari langit. Jenis majas berikutnya adalah metafora. Majas ini termasuk jenis perbandingan langsung. Sebuah benda dibandingkan langsung dengan benda lain yang mempunyai sifat yang sama dengan benda semula. Contoh dalam kalimat berikut. Raja siang bersinar di ufuk sana. Raja siang yang dimaksud adalah matahari. Kemudian pada kalimat kedua, Pancasila akan hidup subur dalam taman sari manusia bertuhan. Taman sari yang dimaksud adalah hati, yaitu hati manusia. Kemudian yang ketiga, Dewi Malam keluar dari peraduan. Dewi Malam yang dimaksud adalah bulan. Selanjutnya, majas personifikasi adalah majas yang ditandai sifat benda mati diumpamakan dengan benda atau makhluk yang bernyawa yang dapat bergerak sendiri, layaknya manusia. Contoh pada kalimat berikut. Menjerit peluit kereta malam. Kemudian pada kalimat berikutnya, lonceng memanggil-manggil para siswa untuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, bulan bersembunyi di balik awan. Dan yang keempat, ombak berlari berkejar-kejaran. Di sini dikatakan peluit, kemudian ada lonceng, lalu ada bulan dan ombak yang diumpamakan bisa berbuat atau berperilaku seperti manusia. Berikutnya adalah majas metonimia. Majas metonimia adalah majas yang menggunakan sebuah kata atau nama atau merek yang dipersamakan dengan suatu benda, dipakai untuk menggantikan benda yang dimaksud. Contoh, kemarin ayah pergi ke Bandung naik merpati. Kalimat kedua, kulihat ia bersandar di tembok sambil memegang J Samsu. Ini sebuah merek rokok. Kemudian yang C, sebelum naik Kijang, ayah naik kuda untuk sampai di kota Solo. Kijang, merek mobil Kijang. Kemudian ada juga merek mobil kuda. Kemudian majas pleonasme. Majas yang menggunakan kata-kata yang sebenarnya tidak perlu. Majas yang menggunakan kata-kata yang mubazir. Contoh, saya menyaksikan pembakaran rumah itu dengan mata kepala saya sendiri. Contoh kedua, silakan Anda maju ke depan. Ketiga, peserta upacara diminta untuk mundur ke belakang.
Yang keempat, peserta lomba diharap naik ke atas panggung. Perhatikan kata-kata pada kalimat yang A, menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Lalu pada bagian B, maju ke depan. Yang C, mundur ke belakang. Dan yang D, naik ke atas. Ada juga majas hiperbola. Adalah majas yang mengandung pernyataan berlebih-lebihan atau membesar-besarkan sesuatu yang dimaksud dengan tujuan memberi penekanan pada suatu pernyataan atau situasi, memperhebat serta meningkatkan kesan dan pengaruhnya. Contoh, teriakan para pengunjuk rasa itu menggelegar membelah angkasa. Kalimat kedua, badannya kurus, tinggal kulit pembalut tulang. Bagian ketiga, air matanya menganak sungai. Ada kata-kata yang mempertegas berlebih-lebihan pada kata-kata kalimat-kalimat A, B, dan C. Selanjutnya, majas litotes adalah majas yang mengandung pernyataan yang diperkecil-kecilkan, dikurang-kurangi dari kenyataan yang sebenarnya, yang tujuannya sebenarnya adalah untuk merendahkan diri. Contoh, silakan mampir ke gubukku barang sejenak, padahal kemungkinan rumahnya itu mewah. Kemudian yang C, terimalah kenang-kenangan yang tak berharga ini, semoga bermanfaat. Dikatakan tak berharga, kemungkinan isinya justru yang sangat berharga. Kemudian yang C, kalau saudara singgah ke rumah kami, tentu hanya teh dingin dan kue kampung yang bisa kami suguhkan. Nah, di sini terkesan merendah. Selanjutnya, majas ironi adalah majas yang berupa sindiran halus, berupa pernyataan yang maknanya bertentangan dengan makna yang sebenarnya. Contoh, pagi benar engkau datang, Hen, sekarang baru pukul 11. Contoh kedua, bersih benar kamarmu, Din, banyak sampah berserakan. Yang ketiga, lembut benar suaramu, memekikkan telinga. Berikutnya, majas paradoks. Majas yang mengandung pertentangan yang nyata dengan fakta-fakta yang ada. Contoh, musuh sering merupakan kawan yang akrab. Contoh kedua, gajinya besar, tetapi ia merasakan hidupnya yang sengsara. Kalimat ketiga, pada pagi yang cerah ini, dia rasakan hatinya yang gelap gulita. Selanjutnya adalah majas sinekdok. Majas sinekdok terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah majas pars pro toto, adalah majas yang menyebut sebagian tetapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Contohnya, setiap kepala dikenai sumbangan sebesar Rp5.000. Maksudnya di sini setiap kepala adalah setiap orang. Contoh kedua, sudah lama dia tak kelihatan batang hidungnya. Maksudnya adalah orang tertentu. Kemudian, totem pro parte adalah majas yang menyebutkan keseluruhan, tetapi yang dimaksudkan adalah sebagian. Contoh, SMP Negeri 8 Kota Tangerang telah memboyong piala bergilir lomba paskibra. Padahal yang maju untuk mengikuti perlombaan adalah sebagian saja, tapi di sini disebutkan keseluruhan. Nah, berikutnya adalah majas eufemisme. Adalah majas yang menggantikan sebuah kata dengan kata lain dengan tujuan untuk melembutkan artinya, supaya terkesan sopan terdengarnya atau terhindar dari tabu atau pamali. Contoh, Pak Guru berkata, hasil ulanganmu kurang memuaskan. Padahal sesungguhnya dimaksud ulangannya hasilnya guru. Kemudian yang kedua, izinkan saya hendak ke belakang. Ke belakang yang dimaksud adalah ke kamar kecil. Yang ketiga, nenek sudah kurang pendengarannya, untuk menggantikan kata tuli. Kemudian yang keempat, jenazah para pahlawan sudah dikebumikan kemarin. Dikebumikan di sini maksudnya adalah dikubur. Jenis majas berikutnya adalah majas repetisi.
adalah jenis majas yang menggunakan kata, frase, atau kalimat yang diulang-ulang dengan tujuan mempertegas. Sering terdapat dalam bahasa bertutur atau prosa. Contoh, selama nafas masih mengalun, selama darah masih mengalir, selama jantung masih berdetak, aku tidak akan berhenti berjuang. Ada pengulangan kata-kata. Kemudian contoh yang kedua, bahagia tak usah kau cari kemana-mana. Bahagia tak usah kau buru ke tempat yang jauh. Bahagia ada dalam hati sanubari sendiri. Kemudian majas klimaks adalah majas penegasan dengan mengatakan beberapa hal secara berturut-turut yang makin lama makin menghebat atau mendaki. Contoh, dari kecil sampai dewasa, sampai setua ini, engkau belajar belum juga pandai-pandai. Contoh kedua, bukan hanya beratus, beribu, malah berpuluh ribu orang telah menderita akibat perang. Contoh ketiga, sepeda, becak, motor, mobil menghiasi keramaian lalu lintas di kota itu. Sebaliknya adalah majas anti klimaks. Adalah majas yang mengatakan beberapa hal atau peristiwa berturut-turut dari yang besar hingga terkecil, dari yang penting hingga kurang penting, jadi makin menurun. Contoh, gedung-gedung, rumah-rumah, gubuk-gubuk, di tempat itu semuanya dipasang dan dikibarkan bendera. Contoh kedua, para inspektur, guru-guru, murid-murid turut melaksanakan upacara. Terakhir adalah majas antitesi. Adalah majas yang menggunakan paduan kata-kata yang berlawanan makna. Contohnya, maju mundurnya bangsa Indonesia bergantung pada kesanggupan membangun rakyat serta generasi selanjutnya. Maju mundur. Kemudian contoh yang kedua, hidup matinya, susah senangnya, serahkan padaku. Contoh ketiga, tua muda, besar kecil, laki-laki perempuan hadir dalam rapat raksasa. Nah, demikian tadi beberapa jenis majas yang sering digunakan dalam kegiatan bersastra. Mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan kalian untuk bisa berkarya menciptakan sebuah karya sastra yang luar biasa. Selamat belajar, selamat berkarya. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.